Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian sebagai fasilitator dan yang terhormat Ibu Rinci sebagai pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Joko Riyadi, ST, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK SD Worotomo Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Berikut ini adalah percakapan pra-observasi dengan teman sejawat, yaitu Bapak Zainul Ihsan ST. Beliau adalah guru teknik pemesinan dan beliau juga sebagai sekretaris jurusan teknik pemesinan SMK Worotomo Purwokerto. Percakapan pra-observasi ini sebagai tahapan awal kegiatan coaching supervisi akademik pada tugas aksi nyata modul 2.2. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam Pak Joko. Gimana kabarnya Pak Iksan, sehat? Alhamdulillah, sehat. Pak Joko sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak Iksan, sebelumnya saya mengganggu kesibukan Bapak. Apakah Pak Iksan sibuk hari ini? Oh, enggak Pak. Enggak sibuk. Monggo mawon Pak. Baik Pak Iksan, beberapa hari lalu saya sudah menyampaikan kegiatan supervisi akademik di kelas Bapak. Kemudian kegiatan supervisi tersebut itu tujuannya untuk mengembangkan minat dan kompetensi, Pak, dan sebagai refleksi dan perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas Bapak, sehingga kita benar-benar melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nanti kita ngobrol ya Pak, kita dibuat santai aja ya Pak, nggak usah terlalu tegang dan kita mulai saja ya Pak Iksan ya. Ada beberapa pertanyaan yang Pak Iksan harus jawab. Bagaimana perasaan Pak Iksan ketika tahu bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak, dan hal baik apa yang Bapak harapkan dari kegiatan tersebut, Pak? Terima kasih Pak Joko. Pertama, saya akan menanggapi pertanyaan Bapak tadi kaitannya dengan supervisi. Yang jelas, saya merasa bahagia dan senang karena dengan adanya kegiatan supervisi ini saya dapat merefleksikan diri. Saya kemudian saya berharap dapat mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi saya sehingga kualitas belajar yang saya hadapi ini berpihak pada murid dan bisa tercapai. Wah, sungguh luar biasa ya, sangat baik Pak. Pertanyaan kedua, kegiatan yang akan saya observasi pada pembelajaran Bapak dan materinya yang disampaikan apa saja Pak? Yang akan disampaikan Mungkin tentang apa? Sains Pak, kan itu ngajarkan di meja. yang di maksudnya gimana Pak? Yang mau akan di Yang materinya itu apa? Oke, untuk materi CC biasanya untuk di siswa itu kita belajar dasar pemrograman dulu, lalu nanti kita belajar observasi langsung terhadap mesin, baik itu setting ataupun menganalisis bagian-bagian dari mesin tersebut. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu apa Pak dari materi tersebut Pak? Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti diharapkan siswa itu bisa memprogram, bisa men-setting, intinya bisa menjalankan mesin CNC itu dari awal sampai dengan produk itu jadi dan bisa dipasarkan kepada masyarakat. Oh, gitu. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi apa
yang Bapak ingin kembangkan pada murid dan pada Bapak sendiri sebagai pengajar? Ya, kompetensinya ya jelas siswa itu mampu mengoperasikan mesin CNC untuk menghadapi revolusi industri yang sekarang sudah masuk di 4.0, biar nanti kedepannya tidak merasa ketinggalan zaman, kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian untuk bagi pengajar sendiri merupakan sebagai peningkatan kompetensi bagi guru biar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi untuk mendidik siswa ya, biar memiliki kompetensi yang lebih bagus lagi dari sebelumnya untuk kedepannya biar lebih bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari siswa tersebut. Lalu seperti itu Pak. Oke, baik Pak Fiksan. Jadi intinya untuk murid itu salah satunya tetap untuk kompetensi emosional dan sosialnya itu percaya diri jelas gitu ya, karena di mesin ini kan ini mesin mahal, otomatis butuh percaya diri dan kolaborasi Pak. Biasanya itu harus berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman yang berkelompok serta keaktifan Pak saat pembelajaran itu mendengarkan aktifan seperti itu. Terusan untuk pengajarnya sendiri itu jelas bisa memenuhi kebutuhan murid Pak untuk menghadapi era globalnya melalui pembelajaran berdiferensiasi itu. Baik Pak Iksan, jadi nanti kita akan menerapkan ya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya, betul Pak. Oke, untuk kompetensi yang tadi untuk meningkatkan percaya diri, kolaborasi, nantinya adanya pembelajaran berkelompok ya Pak. Ya, betul Pak. Oke. Untuk mencapai target kompetensi yang diinginkan dikembangkan Pak Iksan tadi, kan pastinya ada tantangan dan hambatan yang Bapak hadapi dalam pembelajaran tersebut Pak. Ya, tantangan untuk mapel CNC ini jelas sangat berat ya, karena ini termasuk kemajuan teknologi yang modern dan kemampuan siswa dasar dari mereka itu banyak sekali yang belum menguasai, jadi perlu kerja keras untuk memberikan pengertian kepada siswa tersebut. Wah, luar biasa sekali Pak Iksan untuk menegaskan pembahasan tersebut menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Hal apa yang Pak Iksan siapkan? Ya, jadi persiapannya ya cukup lumayan banyak ya. Pertama ya persiapan ada LPPS, kemudian media ya, atau modul ajarnya juga kita siapkan, LKPD dan juga alat-alat praktek lainnya, kurang lebih seperti itu. Untuk indikator pencapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan Bapak itu apa Pak? Untuk indikator keterampilan pencapaian dalam pembelajaran itu apabila strategi atau metode pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau RPPS itu sudah bagus. Baik, baik, baik. Sekali dalam rangkaian kegiatan ini sudah dipersiapkan di kemudian hari ya strategi metode pembelajaran ini dapat mencapai tujuan awalnya Pak. Ya betul Pak. Baik Pak Iksan, dari serangkaian percakapan yang kita lakukan pada kegiatan observasi pada tahap awal coaching supervisi akademik ini, saya melihat persiapan Pak Iksan itu sangat komplit. Kemudian untuk melaksanakannya untuk besok ya, saya berharap kegiatan besok berjalan dengan lancar dan nantinya setelah kegiatan observasi saya meminta waktunya lagi ya Pak untuk persiapan pasca observasi ya Pak. Siap Pak. Oh, dengan nanti saya. Baik, terima kasih Pak Iksan atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa tamat. Mana kabarnya anak-anak? Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Abidian, enggak? Mas, teman suaranya. Arya Fajar. Dwi Ramadhani. Kali. Gilang. Saril. Ibar. Adil. Rizky. Wisnu. Adik semua ya. Oke, untuk pertemuan hari ini, ya, Pak Guru akan membahas mengenai pemrograman CNC Milling. Ya, untuk tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian itu dapat memahami konsep dasar pemrograman CNC Milling dalam pembuatan produk sederhana. Jadi nanti kalian akan membuat program, ya, kemudian dieksekusi di mesin, membuat produk sederhana. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pemrograman? Kira-kira sudah tahu atau belum nih? Ya, ya Mas Iwan gimana? Tahu nggak pemrograman itu apa? Oh, belum tahu ya. Makanya nanti kita akan belajar biar kalian paham tentang pemrograman di CNC Milling. Kira-kira di CNC Milling ini kan di jurusan teknik kemesinan ya. Kayaknya ini kira-kira kalian itu milik teknik kemesinan gimana nih jurusannya? Coba Mas bilang. Oh, ini jadi kita ya. Bagus ya. Nanti mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ke depannya biar bisa jadi engineering ya, pemrograman di CNC Milling. Oke, Pak Guru akan menampilkan beberapa gambar ya. Di layar bisa dilihat. Nah, ini ya. Ini ada produk, terus kemudian di sebelahnya ada programnya. Kira-kira apa yang dibayangkan kalian mengenai gambar dan program itu? Ya, apakah membingungkan? Ya, gimana? Ya, jadi Mas Iqbal juga belum begitu paham tentang pemrograman, ya. Terus kemudian apalagi mendeskripsikannya juga belum paham juga, ya. Maka hari ini Pak Guru akan menjelaskan kaitannya dengan pemrograman di CNC Milling, ya. Jadi di pemrograman CNC Milling itu ada yang bisa dibuat secara langsung, ada juga yang menggunakan bantuan software atau CAM, ya. Untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai pemrograman yang dibuat secara langsung. Loh, kenapa Pak nggak pakai CAM saja ya? Karena seorang engineering atau pemrograman di CNC Milling, kalian harus tahu dasar-dasar dari program itu sendiri. Jadi tahu pergerakannya kemana dan sebagainya, ya. Apalagi di sini yang Pak Guru akan bahas yaitu kaitannya dengan program G40, G41, dan G42. Dan nanti Pak Guru juga akan bagi kelompok, kalian akan mengerjakan tugas LKPD dari Pak Guru. Ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu kaitannya dengan pemrograman. Ini Pak Guru punya tayangan video sebentar. Oke, di sini ada video bisa dilihat, ya kurang jelas ya. Sebenarnya di sini ada proses pembuatan pemrograman sederhana ya dari pembuatan jigsaw untuk proses di CNC Milling ya. Kalian secara kelompok saja ya. Nanti dikerjakan ya, secara berdiri. Pak Guru dari contohkan yang model kotak saja. Nanti tugas kalian mungkin ada sedikit radiusnya, ada juga sampelnya.
karena program-program yang sudah kalian pelajari G-code-nya sudah di pertemuan sebelumnya kan. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan job M-nya 100, N-nya 10, lama-lama mengecil otomatis 100-nya jadi besar. Nah, cara lurahnya gimana Pak? Karena produksi massal, kalau kita menggunakan program CAD, maka kita harus edit menggunakan komputer terlalu lama ya. Jadi kita menggunakan kompensasi tool Gemba 1 atau Gemba 2, kita cukup mengurangi dimensi di parameternya saja, maka mesin tetap bisa jalan ya dengan program yang sama ya, tool yang berbeda ya kondisinya, tapi menghasilkan benda kerja yang sama. Kayak ini Pak Guru bantu untuk menyelesaikan programnya bila mana kalian ada kendala ya. Kan mulai dibuat ya, sambil mungkin dicatat boleh ini buat nanti untuk referensi pembuatan programnya dari kepala isi sampai dengan penutupnya ya. Dan pembagian bagi kelompoknya nanti masing-masing Pak. Pertama Mas ini ya, Mas Bila ya, di kelompoknya ada Mas ini ya, kata-kata aja apa. Kemudian silakan dimulai didiskusikan. Ini sudah pas ya, ini Pak ya. Nanti kalau yang sudah selesai bisa langsung menuju ke mesin kelompok 1 ya. Pak Guru belum bagi ya, mohon maaf ya. Kelompok 1 nanti mengerjakan menggunakan mesin yang ini ya, namanya CAN-USD KDPF 24K ya. Kemudian kelompok yang saja pakai yang tengah ya, yang biru. Terus Mas Afil nanti pakai ya, Facebook yang hitam ya. Terus kemudian pembagian jobnya Mas ini ya. Ini bilang ya, nanti kelompok 1 Mas ada kelompok 2, terus Mas ada kelompok 3. Kelompok 1 saya kasihkan job untuk menggunakan program G41. Silakan dibuat programnya menggunakan G41. Terus Mas ada menggunakan G40, berarti netral, nanti ada kompensasi pergeserannya. Terus kemudian Mas Afil menggunakan program G40. Ya. Silakan bisa dikerjakan. Di mana Pak? Kayaknya tegang nih ya, tegang. Waduh, ya silakan dikerjakan dulu ya. Kalau yang sudah nanti langsung menuju ke mesin ya. Saya tunggu untuk pembuatan programnya. Ya. Kalau ada kendala bisa tanyakan ke Pak Guru. Ya. Karena kalau kesalahan sedikit saja pembuatan programnya mesin bisa nabrak ya. Resiko, sangat resiko. Ya. Ya silakan berdiskusi dengan aktif ya, nanti Pak Guru nilai soalnya keaktifan kalian ya dari masing-masing anggota ya. Nanti saya cek. Kemudian nanti di akhir pertemuan Pak Guru juga akan melakukan evaluasi individu ya, kalian akan mengerjakan materi tugas ya individu yang nanti bentuknya adalah Google Doc ya. Oh ya, untuk materi nanti Pak Guru share ya untuk yang itunya ya, materi pembelajarannya. Silakan didiskusikan dari titik zeronya, mau di foto kiri atau mau di foto kanan atau mau di tengah, silakan didiskusikan ya. Kemudian disusun programnya. Ya. Untuk nomor programnya, nanti kita gunakan nomor program 31 ya, biar nanti diselegamkan saja, nanti di secara langsung di mesin. Ya. Nanti Pak Guru bantu bila ada untuk menggunakan mesinnya.
Untuk programnya ditulis di lembar belakang ya, lembar belakang. Oh ya, untuk benda kerjanya bentar lagi ya. Ini benda kerjanya nanti kita guru sudah siapkan ya. Nanti kalian tinggal eksekusi di mesinnya. Sekarang untuk alat ukurnya juga saya sudah siapkan, tapi dipakai untuk pengecekan juga. Ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalian itu sudah belajar G-code ya, minggu kemarin juga sudah dipelajari. Alat ukur apalagi kelas 1 sudah dipelajari. Jadi Pak Guru tidak perlu mengulang cara pembacaan gambar, ya, cara membaca alat ukur, kemudian cara G-code-nya ya, masing-masing dua-dua paham ya. Sekarang tinggal penerapannya saja ya, itu sesuai apa enggak. Ya. Kalau kalian soalnya masuk ke parameter ya, misalkan yang tadi diameternya toolnya mil 10, ternyata parameternya ambil dari tool mil 8 ya, dari salah pas. Ya. Harus disesuaikan dengan tool yang baru. Ya, tadi saya nyusun programnya secara cepat ya, nanti nggak perlu butuh waktu yang lama ya, masuk sampai 10 menit mungkin atau 5 menit sudah selesai harusnya ya. Kalian berdiskusi dengan teman ya. Kalau sudah selesai pembuatan programnya, silakan terus dari untuk menuju ke mesinnya ya, biar nanti Pak Guru grafik. Karena ya, untuk feeding dan putaran spindle-nya silakan disesuaikan. Ya. Kemarin juga sudah dibahas untuk mencari S. Masih ingat rumusnya mencari S? Yaitu N sama dengan 1000 ya 1000 CS per pi kali G, di mana 1000 itu adalah fungsinya untuk menurunkan dari satuan kecepatan ya. Visi itu adalah meter per menit ya. Meter itu kita turunkan jadi milimeter, jadi dikalikan 1000 ya. Itu asal usul 1000-nya ya. Terus kemudian dibagi pi kali diameter toolnya yang dipakai. Nah, itu adalah menentukan dari kecepatan spindle-nya. Ya, silakan diterapkan untuk masing-masing kelompok. Kebetulan ini toolnya beda-beda ya, berarti harusnya nanti intinya beda-beda dan S-nya. Nanti ditulis di mesin ya. Untuk cara setting juga sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Tapi hari ini kita tinggal praktek saja ya. Kelompok 1 sudah selesai, ternyata cepat sekali ya. Pak Guru cek dulu. Nah, barangkali salah ya, nanti kan bahaya. Paling G54 ya Mas tadi ya. G5.
Oke, sudah oke, silakan di kelompoknya dituliskan di mesinnya dulu, kemudian nanti saya lihat ya. Mesin nomor 1 ya. Nah, kelompoknya silakan berdiri semua. Ya, teman-teman yang lain pasang material nggak apa-apa. Jadi, rasanya masing-masing. Jadi kemarin makannya rata ya. Ini rata di rumah. Kemudian lagi dan lebih lagi. Ini untuk saksi dulu. Tidak mana? Pengen tahu parameternya? Oke. Ini apa? Parameter D-nya itu ada di sini. Nah, ini adalah geometri D-nya. Kalau saya ini D-nya dinolin, maka dia pembacanya tidak. Kenapa? Karena nol sih, dia tahunya nggak ada diameternya. Kalau misalnya dia saya ganti dengan mil diameter 20, berarti sedikit. Kalau mengurangi bisa begini sih. Karena kurang kecil 0,1. Biar lebih aman mengurangi bisa. Kalau di industri ini ranahnya operator, ini ranahnya maintenance dan setting. Kalau kalian sekarang lebih maintenance. Ya silakan dilanjutkan. Pasangannya ya diusahakan depan ya. Nanti ada sedikit laporan ya. Sama isi tekstil. Nanti dilakukan terguling ya, terguling dulu. Dilakukan terguling, silakan dikikir-kikir bagian lebihnya nanti. Sudah selesai. Nah, sudah sudah. Ya.
Iya. Nah, yang kedua nanti perlu kembali lagi maksudnya tadi seperti ini ya. Ya benar. Ya, ya. Yang pertama ya kalau info. Ya, jalan mas ini naik dulu sebenarnya. Naik. Sudah bisa diukur, disusun laporannya untuk dispresentasikan ke depan. Seberapa itu? Kalau di depan, dia sama Indonesia. Ya bisa lihat belakangnya.
Oh, udah. Nanti tadinya berpisah lagi. Kalau silakan dibuat laporannya, kemudian dicek dimensinya masuk atau tidak. Lalu berarti kan dia namanya buat, dia namanya besar, dia namanya kalau ada guru yang pertama saya yang kita dimensinya kalian dikebuli ya. Silakan kebuli tajamnya digigit. Silakan dilepas melakukan pemutaran. Dan sekarang waktunya sudah mulai mau habis, silakan di-tag, dibuat laporannya. Yang sudah kita langsung dipresentasikan, Pak.
Nah, kalau sudah kelompok 3 dipresentasikan dulu di sini di depan. Ya, dibaca aja itu yang hasil ininya ya, hasil laporannya. Ya. Balik. Nah, dipresentasikan di kelompok 3. Di sini ya, di sini oke. Ya, lega. Nanti yang lain bisa mendengarkan, nanti gantian. Salam dan tetap modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota Pertama Muhammad Syahrin Mubarok, 2 Hidayat, 3 Istiqomah Dhani, 4 Muhammad Siddiq. Ya, dengan judul pembuatan program CSI klinik dengan metode B42. 2. Siswa dapat memahami konsep dasar pemrograman mesin CNC klinik kemudian pembuatan struktur sederhana dengan metode B42. Alat dan bahan yang digunakan alat mesin milik Disco SMK di Jakarta, NY untuk kepala laptop, bahan aluminium box ukuran 11 kali 50 kali 50. Setelah kerja tangan analisis gambar juga mengenai titik nol benda kerja, 2 pembuatan program dengan titik 2, 3 jenis program diisi dengan nomor program 000 dan 1, 4 pasangan klik di atas 10, 5 melakukan setting zero X, Y, dan Z parameter D 54, 6 start program, 7 integrasi jelas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat tindak kerjanya ditunjukkan ke temannya. Ya, catat ya. Oke, bagus. Ukuran yang tidak sesuai ada berapa poin? 2 atau 3? Yang nggak sesuai dengan toleransi. 5. Ya, ada 5 ukuran yang tidak masuk toleransi mungkin hasil cara setting ataupun dari programnya nanti bisa dikasih lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 atau 1 ya sudah. Oh, kelompok 2 ada ya. Silakan. Ya, kelompok 2 silakan dipresentasikan. Sedang hasil kerja dari kelompok 2 yang beralamatkan Rahman Dhani, Abdul Dimas, Khalid Hermawan, Muhammad Iwan. Pembuatan program CNC klinik dengan metode B42. Siswa dapat menguasai program CNC klinik dalam pembuatan program sederhana dengan metode B41. Alat dan bahan alat mesin klinik secara SMK 320. B40 ya Mas, tadi kamu B40 kan ya? Itu B41 dari laporannya. Ya, B40 ya, diganti. Kalau laporannya nggak sesuai ya, lanjutkan. Jangan sorong N-mil 16 paralel blok bahan aluminium box ukuran 11 kali 50 kali 50. Langkah kerja analisis gambar kerja mengenai titik nol benda kerja. Pembuatan program dengan D41. D40 3 tulis program diisi dengan nomor program nomor 31. 4 pasang N-mil diameter 11. 5 lakukan setting zero X, Y, dan Z di parameter D54. 6 taruh program. 7 cek hasil tanda kerja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasilnya semua dilihatkan. Oke ya, hasilnya nggak ada cacat ya? Nggak ada. Hasilnya berapa poin yang lolos pengecekan atau belum atau tidak sesuai? Hasil saksinya 5, ya mungkin dari cara setting ataupun dari pemrogramannya nanti bisa dikaji ulang bersama teman-teman yang lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 beri tepuk tangan. Kelompok 1 terakhir.
Judulnya harus sesuai ya sama tugas yang diberikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Presentasikan hasil kami tentang pembuatan program CSID dengan metode BMKT. Beranggotakan 1 aplikasi, 2 aplikasi 3 area kerja, 4 bidang aplikasi. Tujuan kami melakukan tugas agar siswa dapat memahami konsep dasar pemrograman dan dimiliki dalam pembuatan program sederhana dengan metode matematika. Alat dan bahan adalah alat pilih pen USA, APSN 22L, jam torong, NPIN 12, paralel bahan aluminium kali 53 dengan kerja 1. Masuk bekerja tepat dengan efisiensi diri dengan kesan dan rata. 2. Pasal teknologi standar efisiensi. 3. Fasilitas politik koordinasi negara diri dengan menggunakan sensorik koordinasi dari keseluruhan. Pasal teknologi sudah kita pasal motor bermesin dari samping. Melakukan jadi koordinasi melakukan kesehatan di koordinasi masukan program yang sudah dibuat pada KPD mengeksekusi ini dengan cara manual melakukan eksekusi program dengan proses berblok sampai ke program selesai. 8. Material dalam ukuran bisa tuliskan ukuran pada teksnya ya. Jika mesin pada dulu lokal geografi pada laporan KPD dan nanti sebangga. Kemudian dari kami bersama informasi dari Bernardo. Coba lihat materialnya di kelompok 1. Oke ya, bagus ya. Ada catatan apa enggak? Ada mungkin salah setting atau gimana ya. Untuk ukuran ada yang jebol? Ada. Ya, berapa poin? 5 ya. Berarti tadi juga ada kegagalan. Settingnya cukup lama di kelompok 1 ya. Kita lihat ya. Nanti bisa dikasih ulang, diperbaiki lagi untuk proses setting dan pemrogramannya dan juga pengecekannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 kembali ke tempat. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai dengan eksekusi program. Kali ini Pak Guru akan memberikan evaluasi ya dari ininya ya. Kemudian untuk tugas individu nanti Pak Guru share di grupnya, grup kelas, bisa dikerjakan pada saat nanti kalian di rumah, untuk tugas di rumah ya, karena untuk kali ini waktunya sudah cukup ya. Untuk kali ini tadi saya lihat beberapa siswa sudah mulai aktif, untuk pembuatan programnya juga sudah bisa, settingnya juga ada yang masih terkendala juga ada ya. Silakan nanti kita perbanyak untuk latihan lagi ya, biar nanti bisa lebih terampil lagi. Mungkin untuk berikutnya nanti kita akan belajar mengenai pembuatan program menggunakan software CAM ya. Nanti kita kan kalian belum tahu ya cara membuat program menggunakan bantuan software itu gimana ya. Nanti kedepannya kita akan belajar di sana. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan untuk PR yang tugas individu cukup dikerjakan menggunakan handphone. Ya. Oke, sebelum saya akhiri ya kita berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin berdoa. Nanti setelah berdoa selesai silakan boleh meninggalkan ruangan kelas ya dengan cara tertib. Nanti satu-satu saling memaklumkan. Silakan dipimpin doa, Mas Sakrit. Belum siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Walhasil kami sana tapi muslim illa ladina salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya ya, dilakukan. Seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Salam. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah. Silakan Mas Joko. Iya Pak, terima kasih. Mana Pak Joko? Iya ini Pak Iksan. Eh, untuk yang kemarin itu minta lanjut yang kemarin, bahasanya Pak Iksan itu kemarin sudah mulai percakapan pra observasi, sudah observasi, sekarang tinggal pasca observasinya Pak. Oke, kita mulai aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iksan, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Joko. Saya mohon izin Pak, meminta waktunya sebentar ya Pak. Jangan bosan-bosan Pak. Hari ini kita akan melanjutkan percakapan pra observasi Pak. Setelah hari lalu kita sudah menyepakati setelah observasi di kelas kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kita mulai ya Pak. Ya, ya, semua Pak. Kita sampai aja Pak untuk pasca observasi ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak. Tujuan percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk membantu Pak Iksan. Saya melakukan ini ada tujuannya. Yang pertama, melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Yang kedua, rencana aksi pengembangan diri yang Pak Iksan lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang bersifat pada umumnya. Baik Pak, sebelumnya saya ingin tahu Pak, perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tersebut gimana Pak perasaannya? Oke, terima kasih Pak Joko untuk perasaan saya. Sangat senang dan lega karena sudah bisa melakukan pembelajaran di kelas kemarin ya, mulai dari saya merencanakan LPP atau modul ajar, berdiferensiasi, kemudian membuat LKPD sampai dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret. Jadi perasaan saya jelas sangat senang sekali Pak Joko. Terima kasih. Dari tujuan pembelajaran yang ada di LKP, apakah sudah tercapai tujuannya Pak? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya rasa sudah tercapai, ditandai dengan tumbuhnya percaya diri dari siswa-siswa dan kolaborasi yang bagus dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi tercapaiannya sudah 100% ya Pak, bisa dikatakan ya. Ya. Sampai dengan siswa yang mandiri untuk praktek di CNC, mandiri dalam konteks di sini untuk kolaborasi ya Pak. Ya, betul. Kemudian menurut Pak Iksan, bagaimanakah yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin dan bagaimana yang perlu diperbaiki Pak? Ya, menurut saya dari pembelajaran yang sudah saya terapkan kemarin, yang sudah baik itu jelas siswa jadi percaya diri dalam berkelompok, dan berkolaborasi saat praktek di CNC. Dari pembelajaran yang sudah saya terapkan kemarin, yang sudah baik itu siswa jadi percaya diri dan berkolaborasi saat praktek di CNC. Dan yang perlu diperbaiki yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak Joko. Untuk pembelajaran diferensiasinya itu dalam pemerintahan kelompok ya Pak. Ya, kelihatannya kemarin tadi itu kelompoknya masih absen ya, ada di sini.
kesenangan anak. Baik Pak Kisan, saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari hari kemarin ya pada pembelajaran Pak. Kemarin Pak Kisan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk. Saya lihat ada beberapa di situ produk sudah memberikan layanan ke siswa dengan perbedaan ya sesuai dengan kebutuhan ajar mereka Pak. Kemudian produknya sudah terlihat Pak, saya amati sudah terlihat. Area pengembangannya sudah kita bahas seperti observasi, Bapak ingin mengembangkan percaya diri, aktifan mereka, kemudian kolaborasi sudah meningkat seperti Bapak. Tapi dalam pembentukan kelompoknya itu masih agak kurang ya Pak, masih menurut absensi. Terus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Iksan terkait pencapaian keterpihakan pada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi, tindak lanjut apa Pak Iksan untuk kedepannya Pak? Ya, untuk tindak lanjut yang saya akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi pada pembelajaran berdiferensiasi yaitu pertama, saya akan berkolaborasi dengan warga setempat, terutama guru-guru senior saya, guru senior saya untuk berbagi ilmu. Kedua, mengakses platform Merdeka Mengajar karena di sana banyak sekali ilmu yang harus saya serap berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya untuk mapel saya. Oke, baik Pak Iksan, luar biasa rencananya. Jadi dalam peningkatan kompetensi Pak Iksan akan berkolaborasi dengan teman Jawa dan akan memanfaatkan platform Merdeka ya Pak. Luar biasa sekali. Terkait rencana pengembangan diri Bapak, kapan Pak Iksan akan memulainya dan jangka waktunya berapa lama Pak? Ya, untuk pelaksananya saya akan mulai kira-kira minggu depan Pak Joko. Terkait kurun waktu saya targetkan sekitar 3 bulan Pak. Harapannya saya sudah bisa menerapkan secara maksimal akan kekurangan saya Pak yang kemarin. Luar biasa Pak Iksan. Baik Pak Iksan. Terima kasih atas waktunya ya yang sudah meluangkan waktunya untuk pasca observasi ini. Semoga observasi akademik ini bisa bermanfaat ya Pak, Ya. khususnya bagi murid-murid dan bagi kita juga Pak. Ya, saya juga berterima kasih pada Pak Joko telah berbagi ilmu dan pengalaman dalam kegiatan ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya Pak. Nantinya kita lanjut di kegiatan yang lain Pak. Terima kasih. Pak Taufik Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian rangkaian dari aksi nyata saya dari pra observasi kemudian dilanjutkan observasi dan yang terakhir pasca observasi sudah dilakukan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Pak Iksan yang sudah membantu saya, sudah mau diobservasi, dan rekan-rekan guru di Teknik Pemesinan SMK Wilotomo Purwokerto yang sudah menyupport mendukung saya sehingga bisa terlaksananya aksi nyata modul 2.3 ini. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.